pagi saudaraku, shalom. 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 Ada sukacita pagi hari ini? Mari yang bersukacita terlebih dulu kita berikan tepuk tangan buat Allah kita sebagai rasa syukur kita. Haleluya. Saya yakin walaupun saat ini mendung, tidak mengurangi sukacita dan semangat kita dalam memuji Tuhan. Amin. Mari pagi ini kita akan menikmati lawatan Allah, karena Allah sudah menunggu pujian dan penyembahan setiap kita. Mari katakan, tundukkan kepala kita. Kita sejenak untuk bersaat teduh dengan Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, karena Tuhan sudah setiap kita. Hati kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini kami ada di tempat ini. Engkau menyertai kami, memimpin kami, menuntun kami, sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan badan yang sehat, tubuh yang segar. Dan kami siap untuk bersekutu dengan Engkau bersama para malaikat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu datang dengan segala permasalahan yang kami miliki. Tapi kami tidak mau pandang masalah kami. Kami mau pandang Engkau Yesus, karena Engkau Allah yang layak untuk kami sembah, Allah yang layak untuk kami tinggikan. Dan pagi hari ini Tuhan, berikan roh sukacita-Mu melawat setiap kami. Berikan roh sukacita Allah surgawi yang memenuhi setiap kami, sehingga pagi hari ini setiap permasalahan kami terhapuskan oleh sukacita yang datang dari surga. Karena itu Tuhan, rawat setiap kami, jamah hati setiap kami, mulut kami, lidah kami, seluruh tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami mau pakai untuk memuliakan Engkau. Karena itu Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Allah Roh Kudus yang memimpin acara kami, dan kami tolak roh-roh yang tidak berkenan, roh-roh di udara, roh-roh kegelapan, iblis. Dengar baik-baik, kami tidak izinkan Kau ada di tengah-tengah kami. Ibadah kami ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Allah kami Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, hati kami siap menerima lawatan-Mu. Kami siap menerima sukacita-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Mari yang siap memuji Tuhan, kita katakan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Mari saudara persiapkan hati kita untuk datang menyembah, memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Yes, amin. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Mari katakan, yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus,
Terus rasakan hadirat Allah. Mari yang rindu, saudaraku yang rindu lawatan Allah, saudara yang rindu dengan Allah, letakkan tangan kananmu di dadamu dan sembah Dia dengan roh. Mari jangan ada yang diam, jangan ada yang berdiam diri. Sembah Dia, sembah Dia. Hadiratmu indah Tuhan, hadiratmu indah Tuhan. Kami rasakan sentuhan-Mu, kami rasakan sentuhan-Mu. layak Tuhan. Engkau layak disembah. Inilah pujian penyembahan setiap kami. Yes. Inilah bukti cinta kami kepadamu Tuhan. Yes. Yes. Ini bukti cinta kami kepadamu Yesus. Haleluya. Nah
Allah kita layak disembah. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita, katakan haleluya. Yes. Allah kita Allah yang tak tertandingi. Amin. Amin. Belum ada bandingannya di dunia ini. Haleluya. Allah kita Allah yang hebat dan dahsyat, layak dan tidak ada tandingannya. Amin.
ada yang tertandingi. Engkau hebat Bapa, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Bapa. Ketika kami boleh ada di rumah-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas kami Bapa. Supaya ketika kami pulang ada sesuatu yang kami bawa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini Bapa, kami bawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Ruby Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bawa Pendeta Gideon Rusli. Kami bawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Kami bawa Bapak Pendeta Kartomius Sarjono ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tak lupa juga di pagi ini Tuhan, kami bawa para gembala pembina kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bawa Bapak Pendeta Insinyur Niko dan kami bawa Bapak Ibu Pendeta Ruby Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Engkau selalu ada bagi mereka Tuhan. Kuasa-Mu Roh Kudus-Mu mengurapi mereka tiap hari, baru setiap hari Tuhan. Dan Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan, supaya menuntun kami jemaat-jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Menjadi suatu jemaat yang takut Tuhan, menjadi suatu jemaat yang mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apapun yang mereka perlukan, baik untuk keluarga maupun pelayanan mereka, kami percaya Tuhan, sudah Engkau cukupkan bagi mereka Bapa. Sikarabalabalabalikalabalabalabala. Tuhan Yesus, pagi yang indah ini Tuhan, kami bawa semua jemaat yang hadir. Tuhan, kami mengucap syukur karena mereka begitu baik Tuhan. Mereka sudah menyiapkan waktu untuk datang kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan ini Tuhan menjadi berkat atas hidup mereka dan menjadi kemuliaan dan kehormatan atas nama-Mu. Kami bawa seluruh jemaat GBI Gunung Padang ke dalam tangan Tuhan. 5 generasi ke dalam tangan Tuhan. Dari yang masih dalam kandungan sampai dengan pada orang yang lansia ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, hari-hari ini Engkau melihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang sakit Tuhan. Kami perkatakan Yeremia 33 ayat 6 terjadi atas mereka. Mujizat kesembuhan sudah terjadi. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami perlukan Tuhan sudah cukupkan itu bagi mereka. Kami juga mengucap syukur Bapa, kalau di tahun ini ada dari anggota jemaat yang berulang tahun. Biarlah Tuhan di hari ulang tahun ini Bapa, Tuhan Yesus terus memberkati mereka. Terus Tuhan Yesus terus ada bagi mereka Tuhan. Apa yang mereka buat, apa yang mereka pergumulkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau penuhi itu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di pagi yang indah ini juga Tuhan, kami membawa seluruh pengurus jemaat GBI Gunung Padang. Biarlah kami Tuhan, para pengurus berunity bersatu hati, melakukan apa yang menjadi program kami Tuhan. Supaya Tuhan ada perkembangan di gereja ini. Dan kami percaya Tuhan, kami siap menuai jiwa di 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Sikarabalabalabalikalabalabalabala. Kami katakan shalom bagi Indonesia. Kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami percaya hari-hari ini lawatan jiwa, terobosan, pertobatan terjadi bagi bangsa ini Bapak. Kami percaya 70% dari bangsa ini akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, memberkati semua kegiatan kami di 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kegiatan ibadah-ibadah kami Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di pagi yang indah kami mengucap syukur juga Tuhan, kalau Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Bapak Pendeta Hardono untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak, apa yang sudah disiapkan di pagi hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus mengingatkan, menuntun, ada kuasa Tuhan, supaya ketika Ia menyampaikan kebenaran firman itu Tuhan, semuanya itu berasal daripada. Dan bagi kami semua yang hadir Tuhan, biarlah kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tertanam dan termaterai dalam hidup kami Tuhan Yesus. Supaya kami bisa melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Kami percaya kami akan tetap tenang. Karena Tuhan Yesus ada selalu bagi kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersukacita saat kita beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Erdi, mari kita simak GBI Gunung Padang News Update minggu ini.
Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah, atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Bagi para wanitanya Allah, jangan lupa hari Kamis ada ibadah WBI yang dilaksanakan di gereja jam 6 sore. Untuk info kegiatan dapat dilihat di grup gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan, jangan lupa untuk hadir dalam doa pengerja yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Hai anak-anak muda, jangan lupa untuk bergabung dalam ibadah Youth Ocean yang dilaksanakan hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan di lantai 2 gedung gereja jam 8 pagi. Diharapkan para orang tua mengingatkan anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Gembala beserta staf pengembalaan mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Hierapolis Hardono dari GPI Gandrung Mangun Cilacap. Kami percaya pelayanan Bapak bisa menjadi berkat di tempat ini. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut, atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Filipi 2 ayat 2-3 berkata, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Demikian GPI Gunung Padang News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik. Dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang. Tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain. Harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya,
jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita akan pakai hati dan telinga kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari nyatakan, ujilah aku Tuhan. Melalui firman yang akan kita dengar, kita akan mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki
Hati kami bersuka cita dan bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang berlaku atas hidup kami sampai hari ini. Kami boleh merasakan betapa Engkau hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang indah untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga berguna untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, dan Tuhan yang mengurapi kami semua. Supaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan mengerti maksudnya. Sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Sebab tanpa kami melakukan semuanya kosong belaga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Haleluya, puji Tuhan. Nggak pakai dahsyat ya. Kalau di Gandrung Mangu itu, kalau ditanya apa kabar? Luar biasa, dahsyat, 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 semangat, semangat, semangat. Begitu saudara. Coba belajar seperti itu juga boleh coba ya. Oke. Apa kabar saudara? Jangan sampai huhnya jangan sampai keliru ya. Karena kalau nanti keliru bahaya. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, 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 semangat, semangat, semangat. Nah itu bahaya itu ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan diberi judul Jadilah Orang yang Bersemangat. Oke, jadilah orang yang bersemangat. Kita akan baca dalam Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Mari kita garis bawahi tentang kata semangat. Di dalam Hagai ini dituliskan bahwa ketika orang Israel mau membangun rumah Tuhan, itu mereka digerakkan semangatnya oleh Tuhan, mulai dari bupatinya, dari pemimpinnya, kemudian imam-imamnya, kemudian masyarakatnya. Jadi semua yang terlibat dalam pembangunan ini mereka semangat. Namun demikian kita harus semangat bukan hanya pada waktu membangun, tetapi kita harus belajar menjadi orang yang bersemangat dalam segala hal. Amin. Harus bersemangat dalam segala hal. Saudaraku, orang yang bersemangat disenangi oleh banyak orang. Mengapa? Karena orang yang semangat akan juga memicu orang lain, mempengaruhi orang lain menjadi semangat. Sebaliknya, orang yang loyo, orang yang tidak semangat juga bisa mempengaruhi yang lain menjadi loyo. Jadi, kalau saudara ingin terus semangat, lihatlah orang-orang yang bersemangat. Semangat adalah modal utama bagi orang yang ingin berhasil atau sukses. Tanpa semangat tidak akan pernah ada yang namanya keberhasilan. Jadi mari kita menjadi orang yang bersemangat dalam segala hal. Kalau simbol kekristenan itu ada salib, itu ada yang ke atas, ada yang
ke bawah atau ke horizontal. Jadi vertikal dan horizontal. Hubungan Tuhan dengan sesama. Kita harus semangat yang ke atas kepada Tuhan dan juga semangat yang horizontal sesama manusia. Karena itu hukum yang utama dikatakan ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu, kasih manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita semangat, baik ke atas maupun ke mendatar atau ke samping. Jadilah orang yang semangat. Semangat itulah modal. Modal yang sangat besar. Kalau saudara punya semangat dalam segala hal, paling tidak ada 25% yang sudah berhasil. Mari semangat. Semangat dan semangat. Tidak peduli apapun yang terjadi, tetaplah semangat. Lalu dalam hal apa sih kita harus semangat? Yang pertama ke atas, dalam hal beribadah. Ibrani pasal 10 ayat 25, ini ayat hafalan bagi orang Kristen. Dan tidak boleh tidak dilakukan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ini harus dilakukan. Ya, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Kalau nggak ada yang ibadah, nasihati. Dan semakin giat, apa saudara? Giat, ini bicara tentang semangat beribadah. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biasanya yang terjadi, itu kalau waktunya itu semakin atau sudah hampir mendekat, itu biasanya semakin berkurang semangatnya. Beda kalau awal-awal itu ya. Contoh lah kalau berkeluarga lagi awal-awal itu semangat. Sudah mulai menua, semangatnya mulai menurun, kasihnya mulai menurun dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya semangat itu harus ada dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Ibadah kita harus semangat. Haleluya. Tadi ada yang telat? Sorry, ada yang telat nggak tadi? Ada. Kalau Tuhan Yesus datang jam 8, panjenengan ketinggalan. Jadi jangan pernah telat ibadah. Amin. Siapapun itu. Apalagi kalau ada pendeta telat. Waduh bahaya itu. Ya kalau pendeta telat nanti jemaatnya gimana? Ya, ada nggak pendeta telat? Ada juga. Ada. Ya. Karena itu setiap kali saya pelayanan, saya mending nginep. Tadi saya ngomong sama Pak Karto. Mending nginep, kenapa? Supaya kita ini tidak terlalu buru-buru. Ini teman saya dari Purworejo itu tadi pagi laju dari Purworejo ke Gandrungmangu. Bayangkan jam berapa dia berangkat, mungkin sekitar jam 3. Jam 4 atau jam 3 gitu ya. Gandrungmangu. Nginep aja bro, aku nunggu anak saya dari Jogja ini sebagai terserah saja. Intinya jangan sampai terlambat. Karena saya paling tidak suka terlambat, kecuali memang ada sesuatu yang tak terduga gitu ya, misalnya macet di jalan dan sebagainya, itu tidak terduga. Tapi memang ada orang yang tipe-tipenya suka terlambat. Sudah tahu jam 8 ibadah, siap-siap jam setengah 5 bangun, siap-siap dan sebagainya. Nah, kemudian datang sebelum jam itu. Kalau ada jemaat Gandrungmangu terlambat, saya marahi saudara. Saya marahi. Datang terlambat, apalagi alasannya sibuk Dipikir sing sibuk sampean tok. Yang lain enggak sibuk. Itu buktinya yang lain enggak terlambat kok. Saya didik dengan keras supaya mereka tidak terlambat. Kenapa? Mari belajar disiplin dalam segala hal. Itulah bentuk semangat. Amin. Iya. Lah nanti kalau Tuhan Yesus datang jam 8, pada waktu saya didik awal-awal mereka, saya umumkan setiap jam 8 pagi pintu dikunci. Tak kunci saudara. Benar ini saya lakukan, bukan hanya ini intermezzo, bukan saya lakukan. Udah tak umumkan ya? Oke. Minggu berikutnya saya kunci itu. Ada ibu, sekarang sudah almarhum.
terlambat, ketok-ketok pintu. Om, om, buka om, buka. Saya jawab dengan bercanda, aku tidak mengenal engkau. Akhirnya ya walaupun ada peraturan begitu, sudah ditutup dia ini, saya buka juga. Senyum-senyum, maaf. Makanya besok jangan sampai telat. Tak kunci lagi pokoknya. Oh ya. Sejak saat itu si ibu ini tidak pernah terlambat. Iya. Kemudian setelah beberapa waktu tak kunci, ya sudah. Lama ada yang mulai ini lagi. Itu pintu dibikin seret. Supaya kalau kebuka bunyi gitu. Saya ngomong, yang barisan depan jangan diisi. Barisan depan. Nanti kalau dia terlambat buka pintu sudah dengar dulu. Orang lihat. Begitu lihat tempat duduk nggak ada yang di belakang. Dia harus ke depan, maju dilihat orang. Supaya malu. Kalau ini kan enak gitu ya. Kalau itu kan dari belakang. Dia gerak di depan. Kenapa begitu? Mari belajar kita disiplin, amin. Amin. Bentuk semangat itu salah satunya disiplin. Jangan pernah kita terlambat dalam ibadah, apalagi menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mungkin ada yang nggak suka, Gur, terlambat 5 menit. Jangan hanya 5 menit, terlambat 1 menit saja bisa celaka, amin. Loh saudara, kalau nyebrang kereta itu terlambat 1 menit. Bisa bahaya itu. Pokoknya terlambat membahayakan. Saudara naik pesawat, terlambat, dipikir ditunggu. Enggak ditunggu, makanya boarding itu 1 jam sebelumnya sudah dikasih aturan. Boarding 1 jam sebelumnya, kan begitu kan? Sekarang 2 jam. Oh enggak tahu, sudah lama enggak naik pesawat. Yang setahu saya dulu itu 1 jam gitu ya. Dan seterusnya. Nah, mari kita semangat di dalam ibadah. Karena dalam ibadah itu akan ada sesuatu yang luar biasa. Di dalam ibadah kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dalam ibadah kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Di dalam ibadah kita bisa merasakan kasih kuasa Tuhan. Jadi ibadah itu luar biasa, jangan dipikir main-main. Lah kewajiban orang Kristen ibadah minggu. Jangan dipikir itu hanya sebuah kewajiban saja. Itu adalah sebuah kebutuhan. Karena dalam ibadah itu Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita semangat di dalam ibadah, amin. Di dalam Mazmur itu dituliskan, Mazmur 100 itu dikatakan gini, tadi saya lihat ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ada semangat di dalam ibadah. Kalau saya suka memberikan apa ya, bukan percandaan semacam ya kayak percandaan lah gitu. Orang Kristen zaman dulu itu saya pernah mendengar kalau bahasa roh bunyinya gini. Lama-lama sande, lama-lama sande, lama-lama sande, lama-lama sande. Wah, saya pikir iki orang Kristen yang paling top. Kenapa? Dia sangat rindu hari Minggu ibadah. Lama-lama sande itu. Oh gitu ya. Wah ini berarti sangat rindu. Kok minggunya suwe gitu kan. Kok minggunya lama? Lama-lama sande, lama-lama sande. Jangan sande-sande lama. Minggunya sing suwe, minggunya suwe. Jangan begitu. Kalau minggunya kok suwe berarti pengen banget cepet minggu. Tapi kok cepet minggu ya gitu. Kok sebentar minggu? Wah ini orang nggak semangat ini. Kok sebentar minggu, gereja lagi. Harusnya seperti tadi, lama-lama saja gitu ya. Saya pernah mendengar itu memang ya. Wah ini luar biasa. Ini hanya tafsir saya ya, bukan tafsir Alkitab. Ini hanya tafsir saya. Mungkin ini orangnya bersemangat di dalam ibadah. Intinya mari kita semangat di dalam ibadah. Amin. Amin. Besok minggu tidak ada yang telat, amin Bapak Ibu. Enggak apa-apa telat hari ini, enggak apa-apa. Cuman besok usahakan untuk tidak telat. Saya setiap hari minggu justru bangunnya gasik. 4:30 anak-anak, ayo.
Ya, biasanya saya itu paling ganteng. Karena saya laki-laki sendiri. Anak saya 2, perempuan, dan istri saya juga perempuan. Jangan salah, ada orang punya istri laki-laki. Toh? Ada nggak? Ada, makanya saya jelaskan, istri saya perempuan. Biasa perempuan itu ribet. Ya Bu ya. Kalau laki-laki kan praktis. Biur, pakai baju, celana, sepatu, sisir, bawa tas, Alkitab, berangkat. Begitu toh? Ibu kan enggak, rempong. Yo, harus milih dulu. Ini celananya, ini apa sih ini, roknya ini, bajunya ini, matching apa enggak, ini dan sebagainya. Saya ini orang yang paling sering dikritik oleh keluarga. Papa lo enggak matching. Matching ki apa? Ya sing apik sing gini. Mosok ijo karo abang ini. Alas yang penting dinggo. Yang penting pakai, kalau laki-laki kan begitu. Kalau perempuan kan enggak. Nganggo matching. Makanya ibu-ibu itu rempong. Jenis tas saja. Itu ada yang warnanya hitam, merah, oranye, hijau. Ya ampun, gua apa jane? Kan kalau bajunya hijau, tasnya hijau. Jangan bajunya merah, tasnya nanti kuning. Orang matching, alah matching ruwet aku. Makanya bangun pagi. Nanti kalau sudah jam 7 itu, jam 7 belum keluar, klakson saya bunyi, anak saya keluar, anak saya nganggo tas, saya nganggo jepitan. Saya nggak suka terlambat masalahnya. Harus disiplin. Anak saya yang kecil itu makanya kalau bangun itu pagi. Kalau kamu tahu mandinya lama, bangun jam 2. Loh itu mandi bisa 1 jam Bapak Ibu. Tak pikir sing mbok kosoi apa jane ya gitu. Yang dibersihin itu apa? Yang hitam ya tetap hitam. Kan begitu toh? Dibersihin tuh, bersih mandinya lama, jerawatnya tambah akeh. Loh kudune kan tambah resik. Kok ini tambah banyak jerawatnya? Ya. Di sana, jadi jam 7 itu klakson saya pasti gitu ya. Maksudnya, mari kita belajar untuk ibadah dengan semangat dan disiplin, amin. Amin. Yang selanjutnya, kita harus semangat di dalam berbuat baik. Hubungannya dengan sesama. Saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 itu diceritakan tentang pribadi Yesus. Yesus itu selalu berbuat baik dan semangat di dalam berbuat baik. Perhatikan ini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Ia, Yesus sebagai manusia ya, yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Ini bukan Yesus sebagai firman, sebagai Tuhan ya firman, tetapi sebagai manusia. Sebagai manusia tentunya Yesus mengalami rasa capek, lapar, haus dahaga. Amin. Amin. Namun demikian perhatikan ini. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ini kalau nggak ada semangat, nggak mau. Ngapain berkeliling ini dan sebagainya. Kalau sudah baca kisah Yesus Kristus, bagaimana ia pergi ke Gadara menemui satu orang gila. Itu perlu waktu, perlu tenaga, perlu modal, perlu segalanya. Nemoni orang gila, saudara ditemui orang gila aja lari. Ya, takut. Tapi Yesus datang dengan jarak yang jauh, dia pergi ke sana.
Ini membutuhkan semangat. Jadi mari kita belajar untuk semangat berbuat baik. Amin. Berbuat baik dalam hal apa? Apa saja. Berbuat baik tidak harus mahal. Berbuat baik tidak harus berat. Berbuat baik tidak harus banyak. Kita belajar untuk melakukan perbuatan baik dari perkara-perkara yang kecil. Itu bisa kita lakukan. Amin. Dengan uang 2.000 saudara bisa berbuat baik. Dengan uang 200.000 saudara bisa berbuat baik. Apalagi dengan uang 200 juta saudara bisa berbuat baik. Tapi tanpa uang pun saudara bisa berbuat baik. Amin. Bagaimana dengan materi kita bisa berbuat baik? Bisa saja. Kita memberikan ide yang baik kepada orang lain. Memberikan nasihat yang baik kepada orang lain. Memberikan pendorong melalui perkataan kita. Itu bisa dilakukan. Modal kecil bisa berbuat baik. Saya bisa berbuat baik dengan uang 10.000 dan ada 10 orang bisa bahagia. Bagaimana caranya? Saya pernah lewat pasar Gandrung ya Pak Karto. Pak Karto dulu pernah melayani di Gandrung Mangu, tempat saya melayani. Ada tukang ojek nongkrong rame-rame. Saya lewat. Sudah pada ngopi belum? Belum Om. Yang ngopi? Belum dapat tarikan Om. Alah kopi harganya berapa? Bang Biro, ini orang 10. Udah beli 5 aja Om. 5. Loh kurang. Nanti joinan biasa kita mah rame-rame. Oh saya nggak mau joinan. Ya Om minum dulu nanti lebihnya untuk kita enggak apa-apa. Oh gitu ya wes. Beli 5. Waktu itu harganya 2.000. 10.000 dapat 5 gelas. Gue rame-rame nongkrong rame. Setelah itu saya bilang, makasih Om. Senang dengan 10.000 untuk 10 orang. Mudah toh? Cuman persoalannya mau atau tidak. Berbuat baik bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ketika saya naik sepeda, itu ada rel ya, nanjak. Itu biasanya tukang becak itu kalau bawa barang berat, sayur-sayur dan sebagainya, kadang-kadang nunggu orang dulu. Nunggu orang lewat atau siapa untuk minta tolong supaya bisa dibantu. Ketika kita lagi sepeda, berhenti dulu, ya Pak, dorong Pak, dorong Tok. Begitu dorong sampai di puncak dia naikin sambil naik, dia bilang, makasih. Senang, kita juga senang. Amin. Berbuat baik membuat orang bahagia dan membuat kita juga bahagia. Orang yang mampu melakukan perbuatan baik hidupnya bahagia. Jadi kalau saudara ingin selalu hidup bahagia, selalu berbuatlah baik. Orang yang berbuat baik temannya banyak. Dan kalau ada apa-apa mudah. Kita dengan mudah mendapatkan bantuan pertolongan kalau kita sering berbuat baik. Ada kesusahan sedikit, ada apa Om, bagaimana. Enak. Mudah. Jadikan hidupmu mudah. Semangatlah berbuat baik. Amin. Saya macul ya gelem, saya biasa macul di kuburan. Gali kubur. Om, berangkat. Siap. Siapa yang meninggal? Ini ya, oke. Saya pasti bawa cangkul sama bedok, itu pasti. Kenapa? Karena bedok diperlukan, apalagi cangkul. Suatu ketika pernah terjadi, ketika di kuburan, cangkulnya hanya 1. Waduh sulit sekali mau kemana. Akhirnya pinjam tetangga sebelah. Itu namanya Mas Kusen, pinjam di situ, pinjam cangkul. Sejak saat itu saya begini, udahlah. Ada orang bawa atau tidak, saya beli cangkul, tetap saya bawa setiap kali saya ke kuburan. Saya bawa cangkul. Kemarin baru beberapa hari yang lalu, benar, cuma 1. Ngandel ora, kemana-mana yang namanya ke kuburan itu kan sangune cangkul, bukan sangu handphone. Nah kuburan sangu handphone, nah kuburan sangune cangkul sama bedok, sama skop. Bener saya datang cuma 1 tuh cangkul. Wah untung Umi bawa. Ya saya kemana ke kuburan pasti bawa cangkul. Untuk apa? Untuk berinteraksi dengan mereka.
Saya bisa memasukkan berita Injil kepada mereka, bisa ngomong-ngomong sama mereka, bisa memberikan nasihat, penghiburan kepada mereka, bisa bercanda sama mereka. Mereka senang, saya juga senang. Mari belajar berbuat baik dengan penuh semangat. Amin. Lalu hasilnya apa sih kalau orang itu berbuat baik? Yohanes pasal 5 ayat 29 berkata, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat dan bangkit untuk dihukum. Bahkan Yakobus berkata begini, kalau kamu tahu bahwa itu sesuatu yang baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Halo? Selama ini saudara banyak dosanya enggak? Tahu yang baik tapi tidak dilakukan itu yang ngomong bukan saya, Alkitab ngomong. Kalau kamu tahu bahwa sesuatu itu baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Jadi orang yang tidak berbuat baik itu berdosa. Mari berbuat baik dengan penuh semangat. Lalu bagaimana caranya atau bagaimana supaya kita ini bisa menjadi orang yang bersemangat? Baik di dalam beribadah dan berbuat baik. Hal yang pertama, pandanglah hal-hal yang baik dan bukan hal-hal yang jahat. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah. Jadi mari mata kita tertuju kepada Yesus. Karena Yesus melakukan hal-hal yang baik. Jadi supaya saudara semangat di dalam berbuat baik dan beribadah, pandang hal-hal yang baik dan bukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat itu ada di mana-mana. Di sekitar saudara ada banyak hal-hal yang jahat. Hal-hal jahat itu mewarnai pandangan kita, mewarnai lingkungan kita, kehidupan kita. Namun kita harus mengejar hal yang baik. Memandang hal yang baik, jangan yang jahat. Kalau kita ini memandang hal-hal yang baik, hidup kita akan menjadi semangat. Lihat ini baik, hidupnya semangat. Pandangan kita yang baik, hidupnya jadi semangat. Jadi pandang saja yang baik-baik, yang indah-indah, amin. Hidupmu semangat, tapi kalau yang sudah lihat itu hal yang menyedihkan, hal yang mengecewakan, hal-hal yang jelek, hidupmu jadi loyo. Tapi kalau sudah memandang hal-hal yang indah, yang baik, hidupmu semangat. Sudah pernah refreshing atau sering refreshing tuh? Ke pegunungan atau melihat pemandangan indah. Hidupmu semangat. Tapi kalau sudah datang lihat ada orang, waduh nangis ini, hidupmu jadi loyo. Jadi pandang saja hal-hal yang baik. Yang kedua, arahkan pikiran kita kepada perkara-perkara yang baik. Kalau pikiran kita baik, hidupmu semangat dan bahagia. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saudara pikirannya baik, indah, mulia, adil, suci, manis, enak dan seterusnya. Hidupmu bahagia, rumah tanggamu aman, tentram, damai, sejahtera, bahagia, amin. Pikirkan yang baik. Sorry, yang sudah berkeluarga angkat tangan dulu. Yang sudah berkeluarga. Ternyata banyak gadis berbujang. Coba yang sudah berkeluarga angkat tangannya dulu. Yang belum enggak usah angkat tangan. Yang sudah berkeluarga. Bu, angkat tangan itu begini Pak Bu. Yang ini setengah tiang itu. Angkat tangan itu gini. Ini setengah tiang angkat tangan ini.
Ya angkat tangan dulu. Yang sudah menikah. Oke, terima kasih. Silahkan turunkan. Pernah ribut? Ribut itu dalam bahasa aslinya padu. Asli Jawa maksudnya karena saya orang Jawa. Pernah padu, Bu? Pernah? Bapak Ibu pernah padu? Kenapa padu? Salah paham? Menang. Salah satu pemicu kenapa ribut, kenapa padu, karena mikirnya yang jelek. Ini salah begini, oke. Kalau pikiranmu baik, positif, salahnya berapa kali, benernya berapa kali. Ribut itu, padu itu karena dilihat salahnya. Tapi kalau saudara lihat benernya, gak akan ribut. Puji Tuhan, haleluya, saya 24 tahun nikah belum pernah padu. Gak pernah ribut. Udahlah, nah apa-apa. Kalau mau, ini begini nah, ya udah daripada ribut, tinggal dolan dulu, sorry, dolan disit. Iya, daripada nanti tanggapi, kan kalau bertepuk dua tangan itu kan bunyi. Kalau nggak ada cuma satu dok, nggak bunyi. Makanya supaya nggak bunyi, tinggal. Nanti kalau dia ngomong, iya begini, bapak satu kali, ibu berapa kali? Bisa 25. Karena Hawa itu mangap terus. Hawa gitu. Adam itu pisan tok, ya wis Adam, wis mingkem. Hawane guyu-guyu. Aku khotbah sampai jam berapa ini? Ibadah sampai jam berapa? 9:30 ya? Hah? Masih ada waktu ya? Sorry ya. Mumpung di sini. Kenapa ribut? Kenapa patu? Mikirnya bukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang jelek, yang negatif. Tapi kalau saudara mikirnya hal-hal yang positif, yang baik. Hidupmu damai, enak, enteng, semangat. Amin. Iya. Ribut yang diributkan apa? Emang kalau ribut terus menyelesaikan masalah? Enggak juga, tambah masalah. Kalau sudah sering ribut, itu bukan menyelesaikan masalah. Bukan seperti BKK, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Salah itu. Menyelesaikan masalah, nambah masalah. Orang ribut itu seperti itu. Jadi orang ribut itu tidak menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Pikirkan saja hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik. Hidupmu bahagia dan semangat. Salahnya berapa sih? Apa orang hidup tidak boleh salah? Pasti ada salahnya, wong manusia itu tabiatnya dosa. Tapi kalau sudah mikir benernya, itu sudah enak. Oh iya. Misalnya contoh saja, soal masak. Ibu-ibu pernah masak kasinan enggak? Pernah ya? Sing laki-laki saking kesel, capek dari kerja, makan asin. Masak kayak upil garing katanya gitu ya. Mungkin dia pernah merasakan upil dari asin. Mungkin begitu. Asinnya berapa kali? Sekali toh? Atau mungkin 3 kali. Enaknya enggak saudara hitung. Yang dihitung asinnya. Suami istri ribut karena yang dilihat jeleknya. Baiknya 2000, jeleknya 3. Tapi yang 2000 ketutup dengan yang inilah tabiat manusia. Maka ada di bahasa itu begini. Panas setahun dihapus hujan. Inilah tabiat manusia. Sering itu yang dilihat jeleknya daripada baiknya. Baik ibu atau bapak anak. Kenapa anak suka? Oh papa pelit. Pernah digituin gak sama anak? Hah? Mama pelit gitu ya. Sering mama biasanya. Mama pelit. Kalau papa biasanya, apa butuh apa? Tapi nek mama, oh butuh ini itu dan sebagainya. Gon njaluk duit oleh apa ora tak. Ini butuhnya begini, papa ngasih gaji. Lah ruwet. Rempong amat.
ngomong aja nggak boleh, ngono rampung kan. Selesai toh. Itulah anak-anak sering ngomong, mama pelit. Dia lupa dari bayi dibelikan baju, dibelikan popok, dibelikan susu, ini dan sebagainya. Baru minta duit nggak dikasih, ngomongnya pelit gitu. Kenapa begitu? Yang dipikir jeleknya. Tapi mari kita belajar supaya hidupmu semangat. Pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang indah dan mulia. Maka hidupmu akan tetap semangat. Karena kalau mikirnya yang jelek, loyo. Bapak-bapak punya istri satu, sudah tua, ini, itu dan sebagainya. Tua yang bikin juga kamu kok. Ya, istrimu jadi tua, ompong peyat, yang bikin siapa sih? Yang laki-laki. Mak gawe ke kopi, masak ke, cucikan ini dan sebagainya. Kita yang bikin dia tua. Makanya kalau sudah tua sayangi. Walaupun kamu keriput. Loh nyanjung kan cantik. Walaupun kamu keriput. Aku tetap sayang kamu. Begitu itu. Saya itu setiap kali ketemu, iki siapa? Iki bojoku paling ayu dhewe sak dunia. Itu Pak Timotius, Pak Abed itu. Itu sing paling ayu dhewe iki. Ora teko lagi ning omah. Tak simpen mbok ngabar. Pasti begitu. Endi sing ayu dhewe. Kenapa? Setiap kali saya ketemu, ini istri saya paling cantik di dunia. Ndak ada yang nyamai. Nek sing ngungkuli mung kene kae. Kalau yang nyamai kan enggak ada. Gitu. Iya. Saya pasti ngomong gitu. Makanya Pak Timotius, Pak Abed, kalau istri saya enggak ikut, ki sing paling ayu ning ndi enggak ikut. Gitu. Kenapa? Mari kita belajar untuk memandang hal-hal yang baik saja. Yang indah-indah saja. Ya. Dulu itu istri saya langsing, saudara. Waktu saya nikah itu beratnya cuma 39. Setelah nikah sama saya, seperti bas bedot. Enggak apa-apa. Tapi saya tetap sayang, kemana-mana tak gandeng. Ya kalau kulit itu tak gandeng, tak rempet-rempet, tak gandeng. Apalagi sekarang. Kalau naik tangga saya gandeng karena lututnya sakit. Tapi nggak sakit pun tetap saya gandeng. Tanya itu Pak Karto sama Bu Yohan itu tahu. Saya sering tak rangkul gitu kalau pas. Intinya ini, mari kita belajar berpikir hal yang baik, memandang hal-hal yang baik. Yang ketiga, fokus kepada pengharapan. Pengharapan inilah yang membuat hidup ini jadi semangat. Orang itu bisa semangat kerja itu karena melihat pengharapan. Amin. Kalau nggak ada pengharapan di dalamnya, orang nggak semangat. Contoh, orang kerja bakti. Pernah ikut kerja bakti? Semangat nggak? Semangat awalnya. Gue harus jam 9, jam 10 mulai loyo. Kenapa? Kenapa? Nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Harapannya kopi sudah keluar. Ya sudah. Nggak ada harapan lagi. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepada segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Ini cerita tentang Yakub, bagaimana ia loyo, tidak punya pengharapan setelah lihat apa yang terjadi dan dikirim kereta oleh Yusuf bahwa anaknya hidup, semangatnya timbul kembali. Jadi karena mengerti ada harapan akan ketemu dengan anaknya, maka Yakub menjadi semangat. Intinya ketika kita melihat pengharapan, hidup ini akan menjadi semangat. Yang terakhir, apalagi melihat ini. Hitung berkat pertolongan yang kita terima dan bukan kegagalan. Wah, hidup jadi semangat. Banyak orang menghitung kegagalan dan bukan berkat. Tadi saya katakan ini, banyak orang memandang negatifnya dan positifnya. Itulah tabiat manusia. Bahkan Pak Guru pun zaman dulu kalau menilai yang dilihat salahnya bukan benarnya. Hidup ini jadi loyo ketika melihat penderitaan. Tapi kalau melihat pertolongan yang diterima, berkat yang diterima, hidup tetap semangat. Amin. Dulu itu waktu saya sekolah, itu kalau sekolah itu zaman dulu kan dikoreksinya sama temennya ya. Bangku sebelah sini, koreksi sebelah sini. Ketika mau diambil nilainya, gurunya tanya begini, Jumino, salahnya berapa? Begitu.
Saudara pernah dengar ketika saudara menilai punya temannya, waktu mau di absen itu dilihat nilainya, Jumino benernya berapa? Enggak. Mesti tanya salahnya berapa. Kan biasanya jumlahnya 10. Kalau dilihat salahnya berapa tinggal dikurangi aja. 10 dikurangi 2 berarti 8. Kan begitu. Saya sering, ini salahnya berapa? Itu Pak Guru Bu Guru sering kali ngomongnya begitu. Kenapa enggak ngomongin? Jumino benernya berapa? Kan enggak usah ngurangi. Benernya 7, ya sudah dapat nilai 7. Lebih simpel daripada Jumino salahnya berapa? Salahnya 3, 10 dikurangi 3 berarti 7. Kenapa enggak nanya benernya aja yang mudah? Jumino bener berapa? 7, yaudah tinggal tulis 7. Enggak usah mikir ini dikurangi berapa, jumlahnya berapa. Ruwet. Inilah manusia. Sebab itu supaya hidupmu semangat, hitung berkat pertolongan yang kita terima dan bukan kegagalan yang terjadi. Semua orang mengalami kegagalan, amin. Apapun itu, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tapi jangan pernah memandang menghitung kegagalannya, hitunglah berkat dan pertolongan Tuhannya, amin. Hidupmu semangat. Setiap kita mengalami penderitaan, masalah itu pasti hitung berkatnya, jangan penderitaannya. Menghitung penderitaan membuat kita loyo, menghitung berkat dan pertolongan Tuhan membuat kita semangat. Amin. Mari kita semangat di dalam segala hal. Terutama semangat di dalam ibadah, semangat berbuat baik. Hidup harus selalu semangat supaya mempengaruhi orang juga menjadi semangat. Terlebih Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan semangat. Semangat pagi, Tuhan memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Selain puji dan sembah, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu
semuanya. Ya Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, oh selain puji dan sembah Kau. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh dalam masyikara la. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Yesus yang Kau nyatakan bagi kami umat-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami percaya ketika kami ada di tempat ini, kami percaya dan menyadari itu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di kehidupan kami. Dan kami bersyukur boleh menikmati berkat-Mu dalam ibadah ini. Baik itu lihat pujian, terlebih lihat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami sepanjang hidup kami selagi kami ada dalam dunia ini, kami mau melakukan perkara-perkara yang baik di hadapan Tuhan. Kami mau mengerjakan perkara-perkara yang indah di mata Tuhan, supaya hidup kami menjadi saksi-Mu. Oleh karena biarlah setiap kami yang telah mendengar firman Tuhan pagi ini menjadi pribadi-pribadi yang tetap semangat, tetap antusias, tetap bergairah di dalam menjalani hidup ini, agar hidup kami memancarkan kebaikan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, apa yang telah kami dengar firman-Mu pagi ini, biarlah termaterai di hati kami masing-masing. Firman itu mendorong kami, firman itu memberikan gairah bagi kami untuk kami menjadi pribadi yang tetap semangat. Semangat dalam beribadah, semangat dalam melakukan perkara-perkara yang baik, sehingga Tuhan dipermuliakan dan hidup kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini jika ada di antara kami yang hadir pagi ini, mungkin kau sudah menghadapi pergumulan yang berat dalam dirimu, saat pribadi dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, maupun dalam sekolahmu, dalam kegiatanmu yang lain, dalam pelayan dan pengirim akan Tuhan. Pagi hari ini ada sepasang mata melihat hatimu yang terdalam, dan ada tangan Tuhan yang kuat siap menopang engkau. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap engkau yang ada pergumulan apapun, pagi ini tidak kebetulan kalau engkau ada di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat kemenangan menjadi bagian dari kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan mungkin hari-hari ini engkau diingatkan Tuhan supaya menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Mungkin beberapa bulan yang lalu engkau sempat meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Pagi ini ketika engkau tempat ini, berarti Tuhan merindukan supaya engkau bangkit dalam Tuhan, supaya engkau tetap semangat di dalam mengiring Tuhan, sehingga hidupmu menjadi saksi Tuhan dan nama Tuhan terus dipermuliakan dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau berkati setiap kami semua yang hadir pagi ini, yang melayani maupun dilayani. Terlebih hamba-Mu Bapak Pendeta Hartono yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pagi ini. Engkau terus mengurapi, Engkau terus melengkapi dan terus beri hikmat dan kuasa-Mu, supaya kemanapun hamba pergi melayani, penyertaan Tuhan terus Tuhan nyatakan hidupnya dia berkat. Dan pelayanan yang Tuhan percayakan di gandrung rumah-Mu, Engkau juga terus memberkati supaya terus berkembang dan memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami tidak lupa berdoa untuk ibadah yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat-Mu dan kuasa-Mu yang sama yang kami rasakan pagi ini juga terus Kau nyatakan dalam ibadah kami yang kedua nanti sore. Jemaat Tuhan yang tidak hadir pagi ini, nanti sore mereka datang dengan antusias dan juga yang melayani, boleh melayani dengan kekuatan kuasa Tuhan yang bekerja atas setiap kami hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan pulang. Kiranya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan terus menyertai setiap kami, pribadi pas pribadi, keluarga pas keluarga, setiap kendaraan yang kami pakai dalam perlindungan Tuhan, sehingga setiap kami boleh kembali tiba di tengah-tengah keluarga kami dengan baik, dan kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami semuanya. Dan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, mereka yang ibadah di rumah, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang melayani mereka, supaya kuasa Tuhan bekerja atas setiap umat-Mu yang mereka mengikuti ibadah secara online dari rumah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur buat kehadiran-Mu, pimpinan-Mu dalam sepanjang ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak dan Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kita yang ada tempat ini, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan duduk, Bapak sudah sediakan Tuhan.